betapa nista, betapa biadabnya seorang ibu yang mengandung lalu kemudian menggugurkannya. Betapa nista dan biadabnya ketika seorang ibu melahirkan seorang anak lalu dibuang. Karma yang ia akan terima ketika menggugurkan sang bayi tadi, itu akan berkelanjutan selama dia belum menyadari dan belum menemukan titik terang yang telah ia lakukan. Rahayu, sedulur semuanya, sedulur telatah gunung langit. Semoga semuanya dalam keadaan sehat tanpa ada kurang apapun. Senantiasa sejahtera dan bahagia selalu. Dalam kesempatan ini, saya akan bercerita lagi tentang pengalaman yang saya alami, yaitu pengalaman tentang pertemuan saya dengan seseorang. Pengalaman ini buat saya pribadi itu sangat mengesankan dan sangat besar sekali nilainya. Singkat saja ya. Jadi di saat itu, sekitar jam 1 malam, saya pulang dari bepergian. Sesampai di rumah, saya itu merasa capek sekali. Capek yang secapek-capeknya. Lelah yang selelah-lelahnya. Karena berangkat dari pagi sampai pulang sampai rumah sekitar jam 1 malam. Kemudian, karena saking capeknya, saya langsung ingin tidur saja. Tapi, ketika saya mau tidur, itu pikiran itu kalut. Pikiran kacau. Dan hati saya pun merasa tidak tenang, tidak nyaman. Entah apa yang membuat diri saya itu tidak nyaman, entah apa yang membuat pikiran saya itu keliaran kemana-mana. Saya juga tidak tahu. Itu tiba-tiba saja. Lalu kemudian, saya memutuskan untuk bikin kopi lalu merokok di depan rumah. Dengan tujuan barangkali kepenatan atau capek-capek yang saya rasakan tadi ketika saya merokok dan ngopi itu bisa hilang, bisa sirna. Tapi apa yang terjadi? Justru malah pikiran itu mulai yang kemana-mana dan hati pun semakin tidak nyaman, tidak tentram, semakin kalut. Lalu saya berpikir, apakah ini momen yang tepat untuk saya duduk untuk mengistirahatkan pikiran wening. Lalu kemudian saya ke belakang duduk sila seperti biasa, wening,
mencoba untuk tidak memikirkan apa-apa. Hanya hening dan hanya nafas yang saya rasakan. Tapi di saat itu pikiran itu semakin melayang, semakin liar, semakin membabi buta, sehingga hati ini semakin tidak tentram, tidak nyaman, gelisah, entah kenapa ini. Lalu saya paksakan itu, saya tahan, biarkan saja, mau gelisah apapun juga biarin saja. Setelah sekian beberapa lama, saya juga tidak tahu, badan terasa berat sekali, berat dan seberat-beratnya. Badan itu pegel-pegel semua. Nah, di momen seperti itu, saya menyempatkan diri untuk fokus pada rasa yang ada di tubuh saya. Pegel-pegel tadi saya rasakan, fokus ke situ. Ketika saya fokus merasakan pegelnya tadi, kok ternyata pikiran saya akhirnya redam, tidak memikirkan apa-apa, fokus pada pegel capeknya badan ini. Fokus ke situ. Tapi lama-lama pegel-pegel tadi itu hilang. Entah kenapa saking fokusnya. Di balik itu tapi, mata ini berat sekali. Berat seberat-beratnya. Ketika mata berat sekali, tidak tahan dan ingin tidur, lalu saya putuskan untuk untuk istirahat tidur saja. Lalu kemudian saya tidur, mapan tidur. Ketika hendak tidur, ada suara ketok-ketok pintu. Ya, akhirnya ya terbangun juga, nggak jadi tidur. Saya buka pintu, ternyata ada tamu. Saya temuilah tamu tadi. Saya nggak kenal tamu tadi itu siapa, saya juga nggak tahu. Tapi tamu tadi seakan-akan itu sudah lama sekali kenal sama saya. Dia dengan santainya bercerita panjang lebar tentang ya ngobrol ini itulah ya. Setelah ngobrol ini itu, kemudian saya tanya beliau, maaf kalau boleh tahu, sebenarnya Anda itu siapa? Dia menjawab, aku adalah dirimu. Saya terperanjat. Kenapa dia itu menjawab aku adalah dirimu? Dan tiba-tiba di saat dia menjawab bebarengan dia menjawab aku adalah dirimu, saya itu terbang melayang, entah kayak seperti terbang gitu. Tapi sampailah di suatu tempat dengan tiba-tiba saja. Sampailah di suatu tempat. Lalu kemudian dia bercerita tentang pengalaman dirinya sendiri yang ia alami selama di dalam kandungan. Jadi beliau, si tamu tadi, masih teringat jelas tanpa ada sisa sedikit pun yang terlupakan di saat beliau masih di dalam kandungan. Ceritanya begini. Dulu, waktu saya di dalam kandungan, ini singkat cerita aja ya. Dulu, waktu saya di dalam kandungan, apapun yang saya butuhkan selalu tersedia. Makanan sudah tersedia dari hari-hari. Nafasku
dari kawah atau ketuban. Apa yang saya inginkan selalu saja tercukupi. Tidak ada sedikit pun kekurangan. Bahkan kasih sayang seorang ibu itu pun saya masih merasakan walaupun saya masih di dalam kandungan. Itu cerita beliau. Lalu sebulan, 2 bulan, nah itu tadi ya. Padahal belum ada ruhnya. Dari semenjak 1 bulan, 2 bulan, sampai 9 bulan, dia cerita detail tentang pengalamannya waktu di dalam rahim. Kemudian setelah sampai 9 bulan, beliau itu mempersiapkan diri. Dan apa yang ia akan lakukan setelah lahir ke dunia, itu semua sudah ia rencanakan, sudah ia program lah istilahnya. Nanti ketika saya lahir ke dunia nyata akan melakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Semua itu sudah dirancang. Lalu ketika dia terlahir pun dia merasakan cuer, nangisnya pun dia masih ingat. Kenapa dia menangis? Karena dia merasa aneh, merasakan hirupan udara yang mana tadinya itu nafasnya dengan kawah atau ketuban, sekarang tergantikan dengan udara. Dia kaget, sesak. Awal mula dia bernafas dengan udara itu sesak, lalu nangis. Di situ ada sebuah kejadian katanya. Kejadian yang sangat luar biasa. Yang mana kejadian itu sangat dirasakan tanpa bisa dia melupakan. Ketika menangis, dia didekap oleh seorang ibu. Indah sekali, nyaman sekali. Dekapan seorang ibu. Kemudian dia bercerita lagi. Betapa nista, betapa biadabnya seorang ibu yang mengandung lalu kemudian menggugurkannya. Betapa nista dan biadabnya ketika seorang ibu melahirkan seorang anak lalu dibuang. Ketika bercerita seperti itu, mata beliau itu sangat merah sekali, seakan-akan marah, meluapkan emosinya. Lalu kemudian beliau melanjutkan cerita lagi. Seorang ibu ketika mengaborsi atau menggugurkan kandungan, di samping tidak menyayangi janin yang ada di dalam kandungan, sebenarnya dia telah mencelakai dirinya sendiri. Hanya ingin terbebas dari beban yang ada, tapi beban berikutnya itu lebih besar, bahkan berlipat-lipat ganda. Karena apa? Karma yang ia akan terima ketika menggugurkan sang bayi tadi, itu akan berkelanjutan selama dia belum menyadari dan belum menemukan titik terang yang telah ia lakukan. Karena si janin tadi itu akan dendam dan akan mengganggu kehidupannya. Itu kata beliau.
Lalu kemudian saya bertanya pada beliau, "Saudaraku, tolong beritahu kepadaku, saya ini sekarang ada di mana?" Kemudian dia menjawab, "Engkau sekarang berada di dalam rahim seorang wanita." Terus saya kaget ketika dia mengatakan, "Engkau berada di dalam rahim kandungan seorang wanita." Nah, saya kaget kan? Ketika kaget, saya terperanjat. Ternyata saya itu masih duduk bersila untuk wening, untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang liar, untuk menenangkan hati. Ternyata saya itu masih di tempat itu, masih duduk bersila. Jadi kesemuanya itu hanya sebuah apa saya nggak tahu, tapi itu seperti bahkan saya merasakan dan masih teringat apa yang terjadi di alam rahim itu seperti apa atas cerita-cerita beliau tadi. Nah, dari kisah yang saya sampaikan, mungkin sedikit akan saya ungkap, walaupun itu tidak semuanya, mengapa orang Jawa khususnya ya itu ada istilah kakang kawah adi ari-ari sedulur papat kalimo pancer. Karena kawah lahir keluar dulu dari rahim sebelum janin, lalu kemudian disusullah janin. Setelah janin keluarlah tadi yaitu ari-ari bersama tali pusatnya. Nah, kenapa kok hanya ada kakang kawah adi ari-ari? Kalau darah itu masih ada di tubuh kita yang menemani di saat lahir. Tali pusat juga masih menemani kita, yaitu kasih sayang dari seorang ibu yang terlupakan adalah kawah dan ari-ari, yaitu kakang kawah dan adi ari-ari. Dirangkap menjadi kakang kawah adi ari-ari, sedulur papat kalimo pancer. Nah, tentang sedulur papat kalimo pancer, mungkin di lain kesempatan akan saya ungkap. Mungkin sampai di sini dulu, Simbah berkisah bercerita. Semoga bermanfaat buat diri saya terkhusus dan buat jenengan semua sedulur telatah Gunung Langit. Rahayu.